diberikan nama. Dan ini kita disuruh pilih nama-nama yang baik. Dan sudah pernah saya pandu, ibu-ibu sekalian, nama itu dalam Islam adalah nama yang memiliki makna yang baik dan cukup satu nama. Cukup satu nama. Kita lihat misalnya para nabi-nabi, Adam, Saleh, Hud, Shu'aib, Musa, Isa, Yusuf, kan satu nama. Kita di Indonesia Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi, siapa yang mau dipilih? Nah. Jadi satu saja, cukup satu. Muhammad ya Muhammad. Dan usahakan belajar untuk tidak memangkas nama. Nama anak kita Muhammad, panggil Muhammad. Namanya Yusuf, panggil Yusuf. Jangan dipanggil Mat, Sub. Ya. Ini jangan. Menghilangkan makna itu. Menghilangkan maknanya. Ada juga orang namanya bagus sekali. Namanya Aisyah, namanya Hafsah. Kita juga lihat perempuan begitu ya, namanya satu-satu ya. Maryam, Asia, Hafsah, ya, Sauda. Namanya satu-satu semua. Ya. Dan tidak ada tambahan-tambahan sebelumnya. Seperti kita di Indonesia suka pakai Siti. Siti Aisyah, Siti Khadijah. Siti ini tidak ada ini. Ya. Tidak ada. Ini memang tidak pernah ada. Tidak pernah. Pernah ibu baca hadis ada Siti Aisyah meriwayatkan? Tidak pernah ada. Jadi ini Siti ini made in Indonesia nih kan. Jadi kita pakai nama Aisyah ya Aisyah dan panggil lengkap Aisyah, Hafsah panggil lengkap gitu kan. Jadi nggak usah maknanya sampai 3, sering begitu. Ada yang konsultasi sama saya selalu ingatkan. Jadi dikumpulin makna-maknanya sudah bagus tapi terlalu panjang dan juga tidak dipakai. Dan yang lebih buruk daripada itu ibu-ibu sekalian yang harus kita tinggalkan adalah kita seringkali namanya sudah bagus kita pakai panggilan yang buruk. Ya. Kadang-kadang gelar itu buruk ya. Gelar itu buruk. Jadi tidak boleh. Ada bahasan khusus dalam Islam dan Imam Ghazali masukkan dalam dosa-dosa besar adalah laknat. Apa itu laknat? Mengucapkan doa buruk buat diri, keluarga dan harta atau keturunan. Kita panggil misal ada suami istri lagi bercanda, kemudian dia bentuk manja atau bercanda sama pasangannya, dia mengatakan jelek. Kenapa jelek? Tampan kek, cantik kek kan bagus. Kalimat ini jangan dipakai. Jelek kamu misalnya. Kenapa jelek? Ada tradisi di Sulawesi Selatan, di Makassar itu, sering menggunakan kalimat bodoh. Sering kita pakai kalimat bodoh. Saya waktu kecil biasa gitu dulu. Masih ingat kalau di Makassar itu sering menggunakan makan bodoh gitu. Jadi dia maksudnya tuh makan ini bagus nih gitu. Tapi ada kalimat bodoh. Nah ini mestinya ditinggalkan ini semestinya gitu kan. Ini saya bicara karena saya dulu alami ya. Bukan berarti menyorotin masalah Makassar dan Bugisnya. Jangan lagi dipelintir perkataan saya. Ya. Jadi ini contoh saja. Tradisi yang harus kita tinggalkan. Harusnya kita ubah. Hati-hati dan ibu-ibu kan kalau ikuti ceramah saya di YouTube ada dosa besar. Kesekian itu 30 sekian ada masalah laknat. Itu bahaya sekali memang. Kadang-kadang ada hal-hal yang menimpa kita atau kita belum mendapatkan apa yang kita minta justru karena lisan kita pernah melaknat diri sendiri. Kita pernah mengucapkan doa. Misal ada orang bertengkar suami istri, kamu musibah buat saya. Misal, musibah kau menikah dengan saya. Saya melihat ini adalah sesuatu yang paling buruk dalam hidup saya. Jadi doa buat dia itu. Untuk apa dia ucapin itu? Gitu kan? Jadi nggak boleh sama sekali, nggak boleh bermain-main dengan kalimat itu. Selalu kalimat yang baik, ya, selalu kalimat yang berbau doa yang positif, ya. Puji-pujian yang baik itu diperintahkan. Ya, ini hal-hal mendasar berhubungan dengan nama. Jadi jangan dipanggil lagi dengan nama-nama yang buruk ya. Ya seperti misalnya anaknya lucu karena gemuk, maka dipanggil gendut. Kenapa dipanggil gendut? Ini si gendut nih. Enggak. Kenapa harus dipanggil gitu? Kan ganti yang lain, gitu. Panggil namanya aja lah. Gitu. Namanya lebih baik, kan namanya sudah bagus. Gitu. Panggil namanya. Dan setiap kali orang muji kita harus selalu bilang Masya Allah. Nama yang paling baik bagi laki-laki semua yang dinisbatkan penghambaan kepada Allah. Dan paling afdal Abdullah dan Abdurrahman. Baik Ustaz, Abdullah sudah banyak yang pakai, Abdurrahman banyak yang pakai, nggak apa-apa banyak yang pakai, nggak masalah. Biar semua orang Islam pakai nama itu nggak apa-apa, gitu. Nggak masalah itu. Kemudian semua Abdul Ghafur, Abdul Syakur, semua yang nisbat penghambaan kepada nama
Allah SWT. Itu kalau laki-laki. Datang selain nama semua nabi-nabi. Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Idris, ya, Yusuf, Ishak, Yakub, Ibrahim. Semua nama nabi-nabi yang 25 itu kita bisa milih. Datang setelahnya nama semua sahabat. Semua sahabat. Dan sahabat juga namanya satu. Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Namanya satu semua. Gitu kan. Kecuali dipanggil dengan julukan. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu julukan ya. Bukan namanya dia Abdullah. Abdullah bin Abi Quhafa. Tapi umumnya nama-nama sahabat satu, gitu kan? Dihya, ya, dan seterusnya, semua nama-nama yang satu. Kemudian datang setelahnya semua nama yang memiliki makna yang baik. Makna yang baik, gitu kan? Makna-makna yang baik. Tapi tidak boleh kita menggunakan nama-nama yang berlebihan dalam memuji diri. Seperti misalnya kita mengatakan atau memberikan nama kepada anak kita orang yang paling bertakwa. Atau taqi biasanya kita bilang ya kalau dalam bahasa Arab. Ini harus dihindari nih. Karena kita berlebihan itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui menilai orang. Tidak boleh juga kita menggunakan nama-nama malaikat. Ya. Nama-nama malaikat adalah larangan. Nabi SAW melarang itu. Ya, tidak boleh menggunakan nama-nama malaikat. Jadi itu bisa dilihat di materi saya khusus manajemen rumah tangga Islami 2. Saya bicara panjang lebar tentang masalah hak anak, kemudian hak orang tua dan hak kerabat. Itu ada hadis-hadis yang saya sebutkan tentang tidak bolehnya kita menggunakan nama-nama malaikat. Tidak boleh juga penisbatan nama yang tadinya untuk Allah kepada makhluk. Seperti misalnya orang bilang Abdu Ka'bah. Ka'bah kan makhluk juga. Tidak boleh orang bilang Abdu Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nggak bisa ini. Gitu kan? Ini tidak boleh kita nisbatkan. Tapi kepada Allah boleh. Gitu kan? Pada Allah boleh. Ini termasuk yang hal yang dilarang. Kemudian tidak boleh juga menggunakan nama makna-makna yang buruk. Seperti misalnya pernah Nabi SAW bilang, siapa yang memerah susu unta ini buat kami? Lalu berdiri satu orang. Kata Nabi SAW, siapa namamu? Dia bilang, nama saya si buruk. Ya, buruk. Kata Nabi SAW, duduklah. Jangan kamu perah. Siapa yang perah lagi? Lalu datang lagi satu orang. Siapa namamu? Sial. Jangan kau perah. Sampai nanti ada yang satu mengatakan, ditanya siapa namamu? Dia bilang ribah. Ribah itu keuntungan. Kalau kita Indonesia bilang untung ya. Kata Nabi SAW, perahlah. Disuruh dia perah. Jadi sampai Nabi SAW suruh bekerja saja, itu pegawai perlu dinilai namanya. Namanya berpengaruh pada dia. Gitu kan? Jadi ini contoh-contoh saja ya. Bagaimana pentingnya masalah nama. Dan kita harus pilih nama-nama yang baik. Jangan teman-teman sekalian banyak orang kena lihat satu tokoh masyarakat, misalnya seorang presiden, seorang raja atau apa, dan ini bukan orang soleh ya, hanya umum saya karena namanya tenar lalu dinamakan anaknya dengan itu. Dalam hati dia sudah niat seperti orang itu, ini bahaya nih, bisa jadi seburuk orang itu nanti. Jangan. Tapi kalau nabi-nabi ya, jelas-jelas mulia udah. Kita namakan seperti Nabi Yusuf karena berharap seperti Nabi Yusuf, itu bagus sekali. Sama perempuan kita menggunakan nama ibu Nabi seperti Maryam alaihissalam. Kemudian wanita-wanita solehah yang disebutkan dalam hadis seperti Asia istri Fir'aun ya. Kemudian Khadijah istri Nabi SAW, anak-anak Nabi, Fatimah, Ummu Kalthum, Ruqayyah ya, Zainab. Ini semua nama-nama mulia. Dan nama-nama istri Nabi, Sauda ya. Kemudian Hafsah, Aisyah. Kemudian ada Zainab ya. Ini semua ada namanya Juwairiyah, kemudian ada Maimunah, ya, ada Maria. Ini semua nama-nama yang mulia. Memang ini pasangan-pasangan Nabi SAW, gitu kan. Kemudian semua nama-nama sahabat yang lain yang terkenal dengan ibadah dan keimanannya seperti Sofiyah, itu tante Nabi SAW. Kemudian ada Nusaybah, Sumayyah. Ini nama-nama yang mulia semua. Kisah-kisahnya ada. Ya, nama-namanya mulia disebutkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.